Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas dan Mbak kelas 10 IPA. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu baik-baik saja dan semoga selalu dalam lindungannya. Amin. Nah, pada pertemuan hari ini Budini akan menjelaskan subbab 3.5 yaitu mengenai ekosistem. Nah, langsung saja ke slide berikutnya. Nah, di sini sebelum Budini masuk ke dalam materi ekosistem, coba kita berdiskusi sebentar tentang gambar yang Budini sajikan. Kira-kira tahu nggak itu gambar apa? Itu ada gambar air, kemudian warnanya kok merah. Nah, dapatkah Anda menebak jenis mamalia dan aves apa saja yang dapat bertahan? Bagaimana cara makhluk hidup tersebut berinteraksi dengan lingkungannya? Nah, gambar yang Budini tampilkan ini merupakan danau yang memiliki air berwarna merah atau biasa disebut dengan red lagoon. Merupakan danau garam yang dangkal dan memiliki bentang alam ekstrim karena dekat dengan deposit-deposit mineral. Dengan lingkungan yang ekstrim tersebut, ternyata red lagoon masih ditinggali oleh beberapa makhluk hidup, yaitu antara lain ada reptil, kemudian ada aves, bahkan mamalia. Nah, di sini ada beberapa aves, yaitu sejenis burung flamingo, itu dapat hidup dan berinteraksi dengan lingkungan di danau ini. Nah, materi selanjutnya, Budini akan menjelaskan apa sih itu ekosistem, kemudian apa sih komponen dari ekosistem. Nah, ekosistem sendiri mempunyai pengertian suatu unit atau kesatuan yang dibangun oleh adanya interaksi antara makhluk hidup berupa biotik dengan lingkungan abiotik yang menjamin keberlangsungan makhluk hidup yang ada di dalamnya. Nah, di sini ilmu yang mempelajari tentang hubungan makhluk hidup dengan lingkungannya disebut dengan ekologi. Nah, istilah ekologi ini pertama kali dikemukakan oleh Ernest Haeckel pada tahun 1834 hingga 1914. Nah, para ahli ekologi mempelajari beberapa hal. Di antaranya, yang pertama yaitu perpindahan energi dari perpindahan energi dan materi dari makhluk hidup yang satu ke makhluk hidup yang lainnya dan ke dalam lingkungannya. Yang kedua, perubahan populasi suatu spesies pada waktu yang berbeda dan faktor-faktor yang menyebabkan. Kemudian yang ketiga, terjadinya hubungan antar spesies atau interaksi antar spesies, makhluk hidup dan hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Selanjutnya ada interaksi-interaksi yang menentukan penyebaran dan kelimpahan organisme. Nah, para ahli ekologi mempelajari organisme itu melalui 4 jenjang atau 6 tingkat kehidupan. Apa saja itu? Yang pertama, ada individu. Apa sih itu individu? Individu itu merupakan organisme tunggal. Contohnya, sebatang tanaman ataupun seekor hewan. Nah, itu yang disebut dengan individu atau satu organisme tunggal. Kemudian ada populasi. Populasi di sini merupakan sekumpulan individu dari spesies yang sama dalam suatu waktu dan daerah tertentu. Nah, seperti itu. Jadi, kumpulan dari individu akan membentuk suatu populasi. Kemudian ada komunitas. Komunitas itu sendiri merupakan kumpulan berbagai populasi yang saling berinteraksi pada suatu daerah tertentu. Contohnya, komunitas air atau sungai di sungai. Nah, di situ ada populasi ikan mas, kemudian ada populasi belut, kemudian ada populasi ular air. Nah, selanjutnya ada ekosistem. Ekosistem merupakan suatu sistem yang terdiri atas komunitas beserta lingkungan abiotiknya dan memiliki ciri khas tersendiri. Selanjutnya ada bioma. Bioma di sini merupakan kumpulan berbagai ekosistem yang terdapat dalam wilayah geografis yang sama dengan iklim dan kondisi yang sama. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada biosfer. Biosfer itu sendiri merupakan tempat hidup semua organisme di bumi, meliputi tanah, air, ataupun udara. Nah, seperti itu.
Selanjutnya, di sini Budini sudah menyajikan komponen penyusun ekosistem. Nah, sebenarnya materi ekosistem ini sudah kalian dapatkan ketika duduk di bangku SMP. Nah, di tingkat SMA ada juga ekosistem, tapi cangkupannya itu lebih luas lagi. Nah, di sini komponen penyusun ekosistem itu ada dua, ada komponen abiotik dan komponen biotik. Nah, yang pertama ada komponen abiotik atau komponen yang tak hidup. Nah, selanjutnya ada komponen abiotik. Di sini terdiri atas yang pertama ada udara. Nah, udara di atmosfer tersusun dari nitrogen yang jumlahnya yaitu 78%. Kemudian ada oksigen sebesar 21%, karbon dioksida sebesar 0,03%, dan sisanya yaitu gas-gas yang lain. Selanjutnya ada mineral. Mineral di sini sangat diperlukan oleh tumbuhan. Contohnya ada belerang, kemudian ada kalsium, ada kalium, ada magnesium. Nah, di sini mineral tersebut itu diperoleh tumbuhan dalam bentuk ion-ion yang larut di dalam air tanah. Adapun fungsi dari mineral untuk keberlangsungan metabolisme tubuh dan untuk penyusun tubuh. Nah, selanjutnya ada suhu. Nah, di sini suhu lingkungan ini sangat menentukan suhu tubuh makhluk hidup. Karena kenapa? Karena suhu mempengaruhi kerja enzim dalam proses metabolisme sel. Selanjutnya ada air. Nah, di sini air merupakan komponen penting penyusun tubuh makhluk hidup, sekaligus menjadi kebutuhan utama untuk hidup. Selanjutnya ada cahaya matahari. Cahaya matahari di sini digunakan oleh tumbuhan untuk melakukan fotosintesis. Tanpa cahaya matahari, tumbuhan tidak dapat hidup, dan selanjutnya makhluk hidup yang lain juga tidak akan memperoleh kehidupannya. Selanjutnya ada kadar garam atau biasa disebut dengan salinitas. Nah, di sini salinitas itu menyatakan tingkat kadar senyawa, mineral, ataupun ion garam yang larut dalam air, termasuk air tanah. Jika kadar garam tinggi, sel-sel akar tumbuhan ini akan mati dan akhirnya akan mematikan tumbuhan itu juga. Selanjutnya, komponen abiotik selanjutnya ada keasaman atau pH. Nah, keasaman ini tuh sangat berpengaruh terhadap makhluk hidup. Karena kenapa? Makhluk hidup itu tidak dapat hidup di lingkungan yang terlalu asam ataupun basah. Nah, selanjutnya nanti Budini jelaskan di slide berikutnya mengenai pH. Selanjutnya ada topografi. Nah, topografi ini artinya tinggi rendahnya permukaan bumi di suatu daerah. Nah, di sini topografi ini berkaitan dengan kelembapan, cahaya, suhu, serta keadaan tanah di suatu daerah tersebut. Nah, interaksi berbagai faktor ini akan membentuk lingkungan yang khas. Nah, selanjutnya yang terakhir ada faktor pembatas. Nah, di sini Budini akan menjelaskan lebih lanjut tentang kadar garam atau salinitas dan keasaman atau pH. Nah, ada beberapa tumbuhan yang dapat toleran atau beradaptasi dengan baik dengan lingkungan yang kadar garamnya itu tinggi. Contohnya itu adalah tanaman tembakau. Jadi tanaman tembakau ini dapat beradaptasi dengan baik dengan lingkungan yang berkadar garam tinggi. Jadi tidak semua tumbuhan itu dapat hidup di kadar garam yang tinggi atau salinitas yang tinggi. Kemudian ada keasaman atau pH. Nah, tumbuhan ini akan berkembang dengan baik jika berada di pH 5,8 hingga 7,2. Tanah yang bersifat asam seperti pada tanah gambut memiliki keanekaragaman yang lebih rendah dibandingkan pada tanah yang netral. Jadi alasan kenapa Jawa itu dapat menghasilkan atau memproduksi hasil panen yang melimpah karena tanah di Jawa ini sifatnya netral. Jadi semua tumbuhan itu dapat tumbuh berbeda dengan tanah yang ada di Kalimantan. Nah, kebanyakan di Kalimantan itu tanahnya itu gambut. Jadi itu memiliki sifat asam. Untuk menetralkan biar tanah yang ada di Kalimantan itu dapat ditanami, nah biasanya menggunakan kapur. Nah, jadi kapur itu dapat diolah
dengan tanah gambut sehingga dapat menghasilkan tanah yang netral. Kemudian dapat ditanami oleh tanaman. Selanjutnya ada topografi. Di sini topografi ini artinya tinggi rendahnya permukaan bumi di suatu daerah, biasanya berkaitan dengan kelembapan, cahaya, suhu, serta keadaan tanah di suatu daerah. Nah, di sini topografi ini meliputi faktor latitude atau garis lintang dan altitude garis bujur. Nah, misalnya nih, ada hutan tropis, kemudian ini hutan musim ya. Nama lainnya hutan musim, kemudian ada hutan campuran, hutan pinus atau biasanya itu hutan jarum bisa disebutnya. Kemudian ada tundra dan ada gletser. Nah, di sini Budini sudah menyajikan latihan pengembangan konsep. Topografi merupakan salah satu komponen abiotik dalam ekosistem. Jelaskan pengaruh topografi terhadap keanekaragaman ekosistem yang ada di dunia. Faktor abiotik yang terakhir itu ada faktor pembatas dan toleransi makhluk hidup. Jadi di dalam ekosistem terdapat faktor pembatas dan faktor toleransi dari makhluk hidup terhadap lingkungannya. Nah, rentang toleransi ini merupakan batas nilai maksimum dan minimum dari faktor lingkungan yang dapat ditoleransi suatu spesies atau makhluk hidup. Jadi ketika faktor tersebut melebihi batas, organisme tersebut tidak dapat hidup. Faktor ini yang disebut dengan faktor pembatas. Jadi setiap jenis makhluk hidup mempunyai toleransi yang berbeda terhadap faktor-faktor lingkungannya. Ada organisme yang peka, tetapi ada pula organisme yang lebih tahan. Nah, selanjutnya ada latihan pengembangan konsep selanjutnya. Di sini Budini sudah menyajikan ini gambar gua ya. Jelaskan komponen abiotik yang menjadi faktor pembatas pada makhluk hidup tersebut sehingga menyebabkan keanekaragaman hewan dan tumbuhan berbeda dengan tempat lain. Selanjutnya ada komponen penyusun ekosistem yaitu komponen abiotik, yaitu komponen yang hidup. Di sini meliputi ada produsen, konsumen, dan pengurai. Langsung saja, yang pertama itu ada produsen. Produsen ini tergolong organisme autotrof, artinya dapat menghasilkan makanan sendiri. Jika proses sintesisnya menggunakan energi cahaya disebut dengan fotosintesis, sedangkan jika proses pengubahannya menggunakan energi kimia disebut dengan kemosintesis. Nah, di sini air pada reaksi fotosintesis ini bersama karbon dioksida merupakan komponen yang penting dalam proses fotosintesis. Jadi, mineral dan air ini diserap oleh akar dalam bentuk ion-ion. Kemudian digunakan untuk proses fotosintesis. Selanjutnya, cahaya matahari ini merupakan sumber energi utama pada proses fotosintesis. Nah, selanjutnya persamaan reaksi proses fotosintesis. Di sini ada 6 CO2 plus H2O dengan bantuan cahaya matahari dan zat hijau pada daun menghasilkan C6H12O6 dan oksigen. Selanjutnya ada konsumen. Nah, di sini konsumen itu merupakan organisme heterotrof. Karena kenapa? Dia tidak dapat menghasilkan makanannya sendiri. Kemudian konsumen atau pemakai mendapatkan energi dengan cara memakan produsen atau mengambil makanan dari organisme lain. Berdasarkan cara makannya, konsumen dibedakan menjadi 4. Ada predator, pemakan bangkai, parasit, dan detritivor. Yang pertama itu ada predator, jadi pemangsa yang mendapatkan makanan dengan cara mengejar atau menangkap mangsa. Nah, contohnya nih sudah Budini tampilkan. Ada singa, dia merupakan predator. Juga citah itu merupakan predator.
Nah, selanjutnya ada pemakan bangkai, memakan tubuh hewan lain yang telah membusuk. Nah, pemakan bangkai ini berbeda dari pengurai, karena kalau pengurai itu merupakan mikroorganisme yang mengurai bahan organik menjadi bahan anorganik. Sedangkan kalau pemakan bangkai itu merupakan hewan makro yang tidak mampu mengurai bahan organik secara langsung. Contohnya yaitu pada burung vultur dan babi hutan. Jadi burung vultur ini gambarnya kurang lebih seperti ini ya. Selanjutnya ada parasit. Di sini merupakan makhluk hidup yang menempel atau hidup di dalam makhluk hidup lain dan memperoleh makanan dari tubuh inangnya. Ditinjau dari tempat hidupnya itu ada endoparasit yang hidup di dalam tubuh. Kemudian kalau ektoparasit itu hidup di luar tubuh. Contohnya kalau semisal yang endoparasit itu adalah cacing pita pada usus babi, nah sapi, nah itu dapat ditemui endoparasit. Kemudian selanjutnya ada detritivore, itu merupakan hewan yang memakan hancuran tubuh organisme atau serpihan organisme atau biasa disebut dengan detritus, contohnya rayap dan cacing tanah. Nah, di sini ada macam-macam konsumen. Yang pertama, di sini ada produsen, yaitu makhluk hidup yang dapat melakukan fotosintesis. Contohnya ya semua tumbuh-tumbuhan itu merupakan produsen. Kemudian ada konsumen satu, itu merupakan konsumen yang secara langsung memperoleh materi dari produsen atau biasa disebut dengan hewan herbivore, pemakan tumbuhan. Selanjutnya ada konsumen dua. Di sini konsumen dua itu merupakan karnivor atau pemakan daging yang memakan herbivore. Selanjutnya ada konsumen 3, ini merupakan karnivora yang memakan karnivora 2, tingkat 2. Kemudian ada konsumen 4, itu adalah konsumen yang mendapatkan materi dari energi dari konsumen 3 atau konsumen paling akhir. Nah, di sini Bu Dini menyebutkan, jadi kalau konsumen 1 tuh biasanya contohnya itu sapi, kambing, rusa, ulat, itu berada pada konsumen 1. Kemudian kalau konsumen 2 itu biasanya itu ada katak, kemudian ikan, itu merupakan konsumen tingkat 2. Kemudian kalau konsumen tingkat 3 itu biasanya ditempati oleh ular. Nah, kemudian atau ikan yang berukuran lebih besar. Kemudian kalau konsumen tingkat 4 itu biasanya ditempati oleh hiu, harimau, ataupun elang. Nah, di sini ada latihan pengembangan konsep. Berdasarkan bentuk paruhnya, tuliskan kemungkinan kedudukan hewan tersebut di dalam rantai makanan. Selanjutnya, yang terakhir ada decomposer. Itu merupakan mikroorganisme heterotrof yang mendapatkan materi dan energi dari hasil mengurai sisa makhluk hidup, kotoran ataupun bangkai. Contoh pengurai di sini ada bakteri pembusuk, kemudian ada jamur. Nah, itu merupakan kelompok dari pengurai atau decomposer. Ada latihan pengembangan konsep selanjutnya. Ekosistem merupakan satu kesatuan antara komponen abiotik dan biotik yang saling berinteraksi. Komponen biotik tergantung pada abiotik, begitu pula sebaliknya. Nah, jelaskan dengan menggunakan contoh ketergantungan yang dimaksud antara kedua komponen tersebut dalam ekosistem. Kemudian apa yang terjadi apabila dalam suatu ekosistem itu terdapat salah satu komponen abiotik ataupun biotik yang tidak terpenuhi? Jelaskan. Oke, sampai di sini dulu penjelasan dari Bu Dini. Bu Dini mohon maaf apabila Bu Dini ada salah kata dan salah ketik. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan dengan memperhatikan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.